Martial Peak 3480. Tidak perlu lebih memperhatikan perwujudan. Yang Kai membuka matanya dan menemukan bahwa orang yang bertugas telah digantikan oleh Sound. Dia segera memberi isyarat padanya dan bertanya tentang asal-usul benua di wilayah iblis. Siapa yang tahu bahwa masalah ini sama sekali bukan rahasia, yang membuat Yang Kai merasa bahwa dia sedang membuat gunung dari sarang tikus tanah. Menurut Sound, alasan mengapa kuasa Saint itu bisa melampaui Raja Iblis adalah karena mereka telah menyempurnakan asal-usul benua. Dapat dikatakan bahwa setiap Saint Semu adalah penguasa sejati sebuah benua. Misalnya, asal dari benua Lan Yuan telah lama disempurnakan oleh Yue Sang, dan itu sama untuk semua benua lain dengan para master. Namun, karena asal-usul benua tidak terlalu inklusif, bahkan Saint Semu hanya dapat memperbaiki satu bagian dari asalnya. Ketika Lai Kuang bergabung dengan Yue Sang, dia dijanjikan bahwa Yue Sang akan membantunya memperbaiki asal-usul benua bayangan awan. Setelah Lai Kuang berhasil, dia akan memiliki peluang besar untuk menjadi orang suci semu di masa depan. Ini adalah kabar baik bagi Yang Kai. Dia telah sangat mengalami kenyamanan menjadi penguasa tanah ketika dia berada di Gloomstar. Perwujudan sekarang telah menjadi penguasa sejati benua bayangan awan, sehingga akan dikenali dan dilindungi oleh langit dan bumi di benua ini. Dapat dikatakan bahwa jalan untuk menjadi Saint Semu sudah diaspal di depannya. Selama itu mengumpulkan kekuatan yang cukup, itu pasti akan menjadi Saint Semu. Perjalanan ke wilayah iblis ini tidak dilakukan dengan bisnis yang tepat, dan tidak banyak manfaat yang bisa diperoleh. Namun, dia telah berjuang untuk masa depan perwujudan. Dapat dikatakan bahwa dia tidak sengaja menanam pohon willow di tempat teduh. Mendengar Yang Kai menanyakan ini, Sound sepertinya salah paham. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Rajaku adalah ras, dan kekuatan yang dia kembangkan berbeda dari kita. Saya khawatir akan sulit baginya untuk memperbaiki asalnya." Selain itu, Lai Kuang telah mencari asal benua bayangan awan selama bertahun-tahun, tetapi dia belum menemukan apapun. Jika dia tidak benar-benar diberkati oleh benua ini, dia tidak akan dapat memperbaikinya sama sekali. Yang Kai tertawa dan berkata, "Aku hanya bertanya dengan santai." Yin mundur dengan skeptis. Periode waktu berikutnya berlangsung damai. Setelah 8 hari, ada perubahan mendadak dalam pergerakan Myriad Demon Cave. Seluruh gua setan segudang berada dalam kekacauan. Ki surga dan bumi yang telah ditelan oleh Myriad Demon Cave sebelumnya dengan gila-gilaan ditelan dan dimuntahkan, menyebabkan Ki melonjak ke langit. Seolah-olah hujan Ki of Ki telah turun di area seluas 50 km. Lao Ke dan yang lainnya juga terbangun dari kultivasi mereka. Mereka berkumpul di sekitar Yang Kai dengan penuh semangat. Ini berarti bahwa pil 10.000 setan akan segera terbentuk dan dapat dipanen. Benar saja, setengah hari kemudian, ketika semuanya sudah tenang, gua setan segudang benar-benar sunyi. Lao Ke menangkupkan tangannya dan berkata, "Rajaku, pil 10.000 iblis telah terbentuk. Silakan ambil, Rajaku." Yang Kai dengan lembut mengangguk dan memimpin Lao Ke dan yang lainnya ke depan. Perwujudan juga diam-diam melarikan diri pada saat yang sama saat dia memasuki gua Myriad Demon. Itu sudah menyempurnakan asal-usul benua bayangan awan, jadi sekarang adalah penguasa sejati benua ini. Itu bisa pergi kemana saja hanya dengan pikiran. Secara alami, itu tidak akan mengungkapkan kekurangan apapun. Itu bukan pertama kalinya Yang Kai memasuki Myriad Demon Cave. Ketika perwujudan masuk lebih awal, dia telah mengikutinya dengan Divine Sense-nya, jadi tentu saja, dia akrab dengan tempat itu. Setelah berjalan sebentar, mereka tiba di depan dinding gua. Ada benda seperti tumor di dinding, yang pernah dilihat perwujudan sebelumnya. Lao Ke menunjuk gumpalan daging seperti tumor dan berkata, "Rajaku, 10.000 pil iblis ada di sana. Kamu hanya perlu menyentuhnya dengan ringan untuk mengambilnya." Dia tahu bahwa Yang Kai tidak mengerti hal-hal ini, jadi dia menjelaskannya kepadanya. Yang Kai akhirnya mengerti untuk apa benda aneh seperti tumor ini. Ternyata pil 10.000 setan tumbuh di sana. Dia tidak ragu-ragu dan mengulurkan tangan ke depan. Ketika tangannya bersentuhan dengan benda seperti tumor, itu mekar seperti bunga. 10.000 pil iblis seukuran lengkeng jatuh ke tanah. Yang Kai mengulurkan tangannya dan mengambil pil itu ke telapak tangannya. Setelah melihat lebih dekat, alisnya berkerut. 3 pasang mata terbakar menatapnya dari segala arah. Lao Ke tiba-tiba berseru, "Mengapa rasanya seperti pil 10.000 setan kali ini lebih kecil dari sebelumnya?" Itu tidak hanya lebih kecil, itu lebih kecil dari keseluruhan lingkaran. Ini sudah jelas, jadi Raja Iblis lainnya secara alami menyadarinya juga. Mereka langsung terlihat curiga. Di masa lalu, mereka telah mengumpulkan 10.000 pil iblis berkali-kali. Meskipun ukurannya berbeda setiap saat, pada dasarnya sama. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ukuran kecil ini terlalu jelas. Yang Kai segera tahu di mana masalahnya. Perwujudan pasti menelan terlalu banyak ki langit dan bumi, yang memengaruhi pembentukan 10.000 pil iblis. Jika itu masalahnya, maka mungkin ada lebih dari satu pil yang lebih kecil. Dia tidak mengatakan apa-apa. Lao Ke dan yang lainnya tidak tahu alasannya. Dia berkata,
kamu dapat mengumpulkan semua 10.000 pil iblis. Dia hanya di sini untuk mencoba sesuatu yang baru. Dia secara alami tidak akan mengumpulkan setiap 10.000 pil iblis. Lao Ke dan yang lainnya menerima perintah dan segera masuk lebih dalam ke gua 10.000 setan. Sekitar 1 jam kemudian, Lao Ke dan yang lainnya kembali. Ekspresi mereka tidak pasti. Mereka menyerahkan cincin luar angkasa kepada Yang Kai dan berkata, "Rajaku, kami hanya mengumpulkan 67 10.000 pil iblis kali ini." 67. Yang Kai pura-pura menatapnya dengan heran. Keringat merembes keluar dari dahi Lao Ke saat dia berkata dengan agak bersalah, "Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sepertinya ada sesuatu yang salah dengan output kali ini. Tidak hanya jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang saya prediksi, tetapi ukurannya juga lebih kecil." Carson dan Yin juga mengangguk ke samping. Melihat Yang Kai menatapnya, Lao Ke segera berkata, "Rajaku, bawahan ini bersedia bersumpah atas nama Dewa Iblis Besar bahwa sama sekali tidak ada penggelapan. Semua dari 10.000 pil iblis yang dikumpulkan kali ini ada di sini." Dia berpikir bahwa Yang Kai curiga bahwa dia telah menggelapkan dan buru-buru menjelaskan dirinya sendiri. Meskipun Yang Kai tahu alasannya dan mengerti bahwa Lao Ke tidak bisa berbohong, dia masih menatap ke Sen dan Yin dengan ekspresi muram. Dia meminta mereka berdua juga bersumpah atas nama Dewa Setan Besar, jangan sampai Yang Kai salah paham. Yang Kai mengangguk dan berkata, "Sepertinya memang ada kecelakaan. Bisakah kamu menebak alasannya?" Lao Ke dan yang lainnya saling memandang dan menggelengkan kepala. Mereka juga sangat bingung. Momentum gua 10.000 iblis jelas tidak buruk. Dia memperkirakan bahwa akan ada setidaknya 70 hingga 80 pil, atau bahkan 100 pil, tetapi pada kenyataannya, ada perbedaan besar antara jumlah pil dan perkiraan sebelumnya. Lupakan. Yang Kai berpura-pura murah hati dan melambaikan tangannya, 67 baik-baik saja. Setelah jeda, dia bertanya, "Bagaimana biasanya 10.000 pil iblis didistribusikan setelah dikumpulkan?" Lao Ke menjawab, "Dulu, ketika kami bertugas mengumpulkan, kami akan menawarkan semuanya kepada Sein, tetapi Sein akan memberi kami beberapa pil sebagai hadiah. Kami Raja Iblis pangkat tinggi akan mendapatkan 1 atau 2 pil, sedangkan Raja tingkat menengah dan rendah akan dihadiahi beberapa kristal iblis berdasarkan kultivasi mereka. Kemudian, Lai Kuang akan menjadi orang yang mengumpulkannya, jadi tidak ada yang bisa kami lakukan." Yang Kai mengangguk dan mengeluarkan 10.000 pil setan dari cincin luar angkasa, memberikan 2 untuk masing-masing, adapun hadiah yang lain, Anda dapat memutuskan sendiri. Lao Ke dan yang lainnya liar kegirangan. Mereka mengira bahwa mereka tidak akan mendapatkan bagian dari 10.000 pil iblis karena panen mereka kali ini sangat kecil, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Yang Kai akan benar-benar menghadiahi mereka dengan masing-masing 2 pil. Ini seperti kebaikan seorang raja. Mereka dengan cepat mengucapkan terima kasih dengan keras, semuanya berseri-seri dengan gembira. Kesen berkata, "Rajaku, 10.000 pil iblis benua bayangan awan telah dikumpulkan, dan seharusnya hampir sama di Laoyuan. Apakah Anda ingin bawahan ini pergi dan melihatnya?" Yang Kai merenung sejenak dan mengangguk, "Tidak apa-apa. Ketika saatnya tiba, kirimkan 10.000 pil iblis yang kamu kumpulkan kepadaku." Meskipun dia telah menanamkan merek Divine Spirit pada Tucharo dan yang lainnya dan mengendalikan hidup dan mati mereka, siapa yang tahu jika mereka akan menggelapkan secara diam-diam. Menghadiahi mereka adalah satu hal, tetapi hal lain untuk mengisi kantong mereka sendiri. Dengan Kesen di sana, bahkan jika Tucharo dan yang lainnya mau, mereka tidak akan punya nyali untuk melakukannya. Adapun masalah menawarkan pil kepada orang suci setelah mereka dikumpulkan, Yang Kai sudah melupakannya. Sepertinya Yuruming juga tidak keberatan. Ya, Kesen menangkupkan tangannya dan menjawab. Sekarang setelah 10.000 pil iblis telah dikumpulkan, Yang Kai secara alami harus kembali ke gerbang realem. Setelah sekian lama, dia hanya memiliki gagasan yang kabur tentang bagaimana mempertahankan gerbang realem. Dia belum membuat kemajuan berarti. Namun, setelah kembali kali ini, dia telah membuat kemajuan pesat. Alasan utamanya adalah bahwa perwujudan telah menyempurnakan asal-usul benua bayangan awan dan telah menjadi penguasa benua ini. Dengan kekuatan perwujudan, Yang Kai dengan mudah menemukan alasan mengapa gerbang alam tidak stabil, asimilasi prinsip dunia langit dan bumi. Sama seperti bagaimana setelah Yang Kai merobek gerbang luar angkasa, robekan di ruang akan dengan cepat menghilang. Prinsip dunia langit dan bumi secara alami akan memperbaiki kekurangan dan lubang di dunia, mengembalikan semuanya menjadi normal. Gerbang realem tidak terkecuali. Namun, gerbang realem terlalu besar. Bahkan prinsip dunia langit dan bumi tidak akan dengan mudah mengasimilasinya. Jika gerbang realem stabil, ini tidak akan terjadi. Namun, jika ada masalah, itu akan diasimilasi oleh prinsip dunia langit dan bumi dalam jangka waktu terbatas dan kembali ke ketiadaan. Sekarang setelah dia menemukan alasannya, tidak sulit untuk menyelesaikan masalahnya. Yang Kai mencoba untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menemukan solusi yang andal. Dia menggunakan penguasaan prinsip luar angkasa untuk menghilangkan pengaruh langit dan bumi di gerbang alam dan menstabilkannya.
Namun, metode ini hanya mengobati gejalanya dan bukan akar masalahnya. Mungkin gerbang realem akan stabil selama beberapa tahun, tapi itu pasti tidak akan stabil untuk waktu yang lama. Yang Kai memperkirakan bahwa dalam 1000 tahun, akan ada lebih banyak masalah. Jika dia ingin menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, dia perlu meningkatkan penguasaan prinsip luar angkasa. Namun, Yang Kai tidak terlalu peduli tentang apa yang akan terjadi dalam 1000 tahun. Jika perwujudan tidak menyempurnakan asal-usul benua, dia tidak akan terlalu peduli tentang hal itu. Setelah gerbang realem ini distabilkan, Yang Kai tidak tinggal diam. Karena dia sudah melakukan ini, dia mungkin juga mengembalikan gerbang alam lain yang telah menghilang. Ini untuk mencegah Yue Sang kembali dari medan perang dua dunia suatu hari dan menemukannya terjebak di benua bayangan awan. Selama dia memulihkan gerbang alam lainnya, bahkan jika Yue Sang kembali, dia bisa melarikan diri melalui gerbang alam lainnya. Gerbang alam lainnya telah lama menghilang. Memulihkan mereka tidak mudah. Untungnya, Yang Kai punya pengalaman. Bahkan jika itu sedikit merepotkan, itu masih sama. Kali ini, tidak perlu menyegel gerbang realem. Bahkan Lao Ke dan yang lainnya dikirim kembali. Dia pergi ke gerbang alam lainnya sendirian.